Gue suntuk banget sumpah. Mana lagi kodian gue error semua. Deadline logika matematika itu kapan sih? Seingatku minggu sih jam 3. Jadi gini guys, gue udah ada ide untuk tugas logika matematika nih. Jadi ide gue itu mau buat aplikasi web yang diintegrasikan sama logika matematika, yaitu logika proposisi sama logika predikat nih. Nah, jadi aplikasi web gue yang pengennya ini jadi aplikasi kuis penalaran logika matematika. Nah, aplikasinya sendiri udah ada punya nama nih, gue buat nama aplikasinya itu Kuplok. Nah, tapi sebelum itu gue masih banyak problem nih di rancangan programnya. Jadi aku butuh bantuan kalian, pendapat dan ide-ide kalian untuk ngerancang program ini sampai selesai gitu. Nah, untuk masuk ke rancangan program aku rasa nanti dulu deh. Aku pengen tahu dulu apa sih software yang perlu kita butuhkan untuk merancang aplikasi ini. Ada nggak saran atau ide dari kalian? Nah, menurutku bahasa yang untuk software itu kita pakai bahasa pemrograman PHP. Oke. Nah, PHP ini itu bentuk bahasa pemrograman yang dimana itu digunakan untuk mengembangkan web. Yang kedua itu adalah Laravel. Nah, Laravel ini bentuk framework, bukan bahasa pemrograman. Nah, ini biasanya dipakai di proyek-proyek besar di perusahaan, biasanya untuk manajemen, administrasi. Nah, yang ketiga itu ada MySQL. Nah, SQL ini bukan bahasa pemrograman juga, cuman paling penting juga di bagian PHP. Ini biasanya ada di administrasi dan berguna untuk mengolah data dan juga menyimpan data. Nah, ketiga software itu aku rasa sangat relevan nih sama aplikasi yang bakal kita buat. Nah, ide bagus tuh, Jar. Oke, thank you Jar untuk idenya. Aku mungkin lanjut sih untuk rancangan programnya. Tadi softwarenya udah kita dapat nih. Sekarang aku masuk ke rancangan program. Nah, rancangan program ini aku sebenarnya udah rancang nih flow sistemnya, mulai dari login, registrasi sistem, quiz management system, quiz work system, dan leaderboard system. Pertama-tama kita bahas dulu deh yang login system. Yang pertama itu aku masih bingung nih untuk rancangannya. Kalian ada saran atau ide nggak sih untuk rancangan login system itu sendiri? Nah, itu ada PQRST. Nah, bagian P itu adalah input username tidak kosong. Kemudian bagian Q itu input username tidak valid. Kemudian bagian R itu ada inputan password tidak kosong. Kemudian bagian S itu inputan password yang kosong. Dan juga bisa juga tidak valid. Nah, di bagian T itu berhasil masuk. Nah, kalau di bagian selanjutnya kita masukin ada pengandaian yang seperti if else. Nah, karena kan bisa masuk dan tidak masuk nih. Dalam konteks kode itu kita bisa masukin ada if else. Nah, di bagian pertama jika autentikasinya masuk atau username berhasil masuk, maka nilainya bernilai true. Maka kalau sebaliknya, kalau autentikasinya gagal atau si user ini nggak bisa masuk nih, atau dia gagal atau dibuat kesalahan, dia bakalan gagal dan dinilai baris ke-14 itu bakalan fail. Oke, aku suka sih sama pendapat kamu. Itu pendapat yang gua rasa merinci dan jelas gitu. Thank you ya masukannya. Ntar gua bakal implementasikan ke kode program gua. Nah, next ya untuk login system udah. Berarti kita masuk ke register system. Nah, ada nggak yang mau ngasih saran atau ide untuk register system? Soalnya gua masih nge-stuck tuh di bagian itu. Mungkin dari aku sendiri itu ada ya 11-12 sama dia. Jadi itu tuh fungsi register system sendiri itu awalnya harus melakukan validasi dulu. Habis itu terhadap user itu tuh inputannya itu ada username, password. Setelah itu dia bakal konfirmasi. Nah, jika validasi terpenuhi, maka simpan user ke dalam database-nya. Dan jangan lupa passwordnya tuh dienkripsi biar aman. Nah, habis itu mungkin detailnya bisa aku tunjukin di sini. Nah, setelah itu data akan tervalidasi dengan aman, baik. Terus disitu dapat digunain deh sama user. Menurut gua penjelasan lu tadi sungguh sangat baik sih gua rasa ya. Dari keamanan iya, penalaran logika juga oke. Jadi mungkin bakal langsung gua implementasikan di dalam fungsi registrasi. Oke, good job, thank you ya buat masukannya.
Mungkin kita bakalan berpindah lagi nih di flow sistem selanjutnya mengenai quiz management system atau bisa dibilang kayak CMUD quiz. Nah, di sini sebenarnya gue udah jauh hari sih ngerancangnya, dari segi program, sistem, flowchart, algoritma dan segala macam sudah saya rancang. Nah, tapi masih banyak problem di work system quiznya. Nah, tapi itu bakal kita bahas nanti. Ntar gue bakalan bahas dulu lebih lanjut mengenai quiz management system itu sendiri. Jadi aku rencananya bakalan pertama-tama meminta admin membuat quiz terlebih dahulu, mulai dari judul quiz itu sendiri, deskripsi quiz, sama berapa nih total pertanyaan yang bakalan diinput sama admin di quiz itu tadi. Nah, setelah inputan 3 ini sudah terpenuhi, maka akan dipindahin nih ke halaman berikutnya untuk meminta masukan pertanyaan-pertanyaan yang sejumlah sebanyak yang sudah ditentukan tadi. Nah, setelah itu bakalan diminta nih admin memasukkan beberapa pertanyaan sama opsi-opsi sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Nah, setelah sudah terpenuhi semua, ada nih satu tombol, pas diklik bakalan ngeproses fungsi itu tadi untuk membuat kuis sama pertanyaan itu dan dipindahkan ke dalam database. Nah, nanti data-data database itu bakalan disuguhkan nih ke halaman user supaya bisa dikerjakan di halaman interaksi usernya. Nah, tapi seperti yang aku katakan tadi, masih ada masalah di work systemnya, quiz work systemnya. Kalian ada saran nggak untuk masukan itu? Jadi gimana sih flow system atau algoritma untuk pengerjaan quiznya gitu? Gue ada sedikit. Jadi sebelum pengerjaan kuis, data tuh akan disajiin dulu secara rinci oleh sistem. Nah, setelah itu user tuh akan memulai kuisnya dengan mencet satu tombol yang fungsinya untuk memulai kuis tersebut. Nah, setelah semuanya diisi dan dipastiin ya jangan ada yang kosong, user akan memencet tombol untuk mengakhiri kuis tersebut dan jawabannya akan disimpan di dalam database. Sumpah, gue gak pernah kepikiran sih soal algoritma atau pikiran dari lu tadi. Ntar langsung gue implementasiin, soalnya itu ide yang brilian. Oke, nah tapi tadi kata lu kan data-data kuis ini atau data-data jawaban yang sudah mereka kerjakan bakalan dipindahin ke database. Nah, itu aku rasa kalau cuma disimpan di database kayak useless gitu, kayak kurang berguna jadinya. Nah, aku pengennya data-data ini perlu dikonsum di halaman interaksi user supaya berguna sedikit seperti itu. Nah, kalian punya saran nggak fitur apa yang perlu kita buat untuk membuat data-data itu menjadi lebih powerful gitu, lebih dapat digunakan lah sebaiknya? Gue punya saran sih. Nah, di sini aku tuh saranin kita pakai fitur leaderboard. Nah, leaderboard ini itu berfungsi untuk kayak kita pengurutan ranking user berdasarkan kuis yang kita kerjakan tadinya. Terus di sini kalau kita semakin mengerjakannya skornya makin tinggi, di situ kayak kita mempunyai peluang besar untuk mendapatkan ranking pertama. Di sini juga aku pakai logika predikat dalam menampilkan pengurutan data rankingan user. Terus di sini juga aku ngambil data dari semua mahasiswa yang mengerjakan kuis di fitur ini. Oh iya, kepikiran juga tuh buat fitur leaderboard. Jadi kalau misalnya user nanti kalau ngerjain kuis itu kan kalau misalnya nggak ada indikator seberapa banyak pengerjaan kuis atau jumlah poin yang sudah mereka kumpulkan, kayak kurang semangat gitu ya. Jadi secara nggak langsung itu menunjang semangat user untuk banyak mengerjakan kuis-kuis lain gitu. Jadi salah satu inovasi dan fitur yang menurut saya sangat cocok sih kita implementasikan ke dalam fitur aplikasi web kita. Itu menurut gue inovasi yang bagus ya, dan bakalan kita implementasikan ke dalam fitur aplikasi web kita. Nah, mungkin itu aja sih pembahasan mengenai rancangan program yang masih gue kendala banget ya. Nah, untuk nextnya itu mungkin bakalan gue kulik-kulik sendiri atau segala macam lah. Nah, thanks buat kalian untuk ngasih pendapat, saran dan ide supaya project ini bisa kelar nantinya. Ntar kalau project ini udah kelar, gue bakalan pamerin sih sama kalian. Jangan lupa tunjukin ya. Ya, saya. Mohon maaf jika video kami kurang sempurna. Jika ada yang sempurna mungkin saat kita masih bersama.
jalan-jalan ke mereka. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatiannya. And see you next time. Rio paling tampan, kalau ditembak gak mempan, wajar kalau